Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, info Hong Kong itu telah membuka penerbangan ya resmi kemarin sih sebenarnya tanggal 9 Agustus ya udah mulai membuka. Tapi begitupun harus tetap dengan protokol kesehatan ya. Maksudnya untuk TKW dan juga untuk sektor lain-lainnya. Harus tetap karantina, harus tetap dengan yang sudah vaksin gitu ya guys ya. Oke, jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe. Hello guys, welcome back to my channel ya. Alhamdulillah Hong Kong telah resmi membuka penerbangan bukan hanya untuk sektor TKW ya, untuk semuanya gitu ya, untuk semua sektor. Dan ini sangat-sangat alhamdulillah karena maaf guys, karena di luar negeri itu masih menjadi ini ya, sama juga batu loncatan, incaran gitu ya TKW TKI itu. Kenapa? Karena selain menyumbang devisa tertinggi, TKI TKW itu juga kerja hasilnya uang cepat gitulah ya. Boleh dibilang gajinya itu besar ya, memang gajinya itu besar itu kalau dirupiahkan ke Indonesia. Dan bahkan banyak juga yang udah menikah, udah punya anaknya baru 1 tahun, baru 2 bulan, kadang anaknya baru 6 bulan gitu, udah ditinggal berangkat ke sini lagi, itu juga ada ya. Itu sih hak pribadi masing-masing ya. Kenyataannya itu banyak sekali, bahkan ada juga yang udah 1 tahun di rumah Indonesia, telepon majikannya ke sini lagi itu ya. Sekarang itu udah resmi dibuka, namun tetap dengan harus protokol kesehatan ya guys ya, karena sini sungguh bener-bener diancuk ini kok corona ini ya. Misalnya maaf guys, gak bisa dikondisikan ya guys ya. Ini karena corona ini benar-benar ini ya, corona ini benar-benar membuat pusing, ribet, ruwet ya. Harus tes PCR lah, harus suntik vaksin lah ya, begitulah kenyataannya. Yang dari Indonesia harus tes PCR, bahkan sekarang harus suntik vaksin itu ya. Suntik vaksinnya itu kalau di Hong Kong dua kali ya, dan setiap suntik itu pasti dapat itu ya, sertifikat itu ya guys ya. Dan harus mengikuti tetap protokol kesehatan, harus pakai masker, karena kalau nggak pakai kalau nggak pakai masker kalian akan terkena denda 10 juta rupiah. Bener-bener itu ya. Kamu di tempat umum gitu di Hong Kong itu kamu nggak pakai masker bisa langsung kena tilang gitu ya, $5.000 Hong Kong dolar itu 5.000 ya, kalau dirupiahkan ya hampir 10 juta. Nah itu protokol kesehatan harus terus, suntik vaksin pasti, dan karantina. Nah karantina itu di hotel itu, dan saya lihat itu anak-anak yang di karantina itu malah happy ya. Maksudnya sebenarnya kalian itu jangan dulu bahagia, maksudnya jangan dulu happy, karena karantina itu kan emang di karantina itu makan tidur, karena nggak ada kegiatan lain kan. Olahraga katanya juga ada, olahraga senam. Nah tapi itu kebanyakan saya lihat itu di Facebook itu overdosis gitu. Padahal sebenarnya kalian itu akan menghadapi majikan, akan kerja, harusnya itu maksudnya itu apa ya, mempersiapkan diri ya. Mungkin itu hanya untuk sekedar hiburan, untuk lucu-lucuan apa ya. Saya lihat postingan di Facebook itu yang anak-anak di karantina di hotel gitu. Di hotel tuh enak gini ya, jelas lah di karantina itu enak, kalian cuma makan tidur kan. Tapi itu kan nanti bayarnya lewat potongan gaji gitu ya. Kalau di Hong Kong itu sistemnya tetap potongan gaji ya, bahkan itu udah dari dulu ya, dari awal gitu. Bahkan kemarin semakin ngaco itu kayaknya ya, peraturan KJRI BBM TKI itu ya. Peraturannya katanya bebas penempatan biaya kerja. Rasanya itu kan aneh ya, penempatan
dari dulu ya emang kayak gitu. Tapi kan kita maksudnya dari Indonesia itu semua itu zero ya, maksudnya semua TKI, TKW itu dari Indonesia itu nggak ini ya, nggak bayar sepersen pun itu ya. Hong Kong, Taiwan, Singapura itu, kecuali kalau Taiwan mungkin dulu itu waktu pas saya ingin berangkat bayar 2 juta, tapi saya belum pernah ke Taiwan ya, saya belum pernah, karena dulu saya mikirnya ngapain sih mau kerja harus bayar 2 juta gitu kan. Terus saya ke Hong Kong gitu waktu dulu itu. Nah tetap mau Taiwan, mau Singapura, mau Hong Kong, bukan bebas biaya penempatan itu, bukan. Kalian katanya beritanya itu semakin aneh gitu. Tapi harus hutang bank. Dan emang dari dulu kan kita dari Indonesia ke sini potongan gaji, terus potongan itu dibayar ke agen dan juga dibayar ke bank, sama saja. Aduh, sekarang peraturannya semakin kacau deh, padahal semuanya seperti dulu lah. Maksudnya kita potongan gaji 6 bulan. Kalau dulu waktu pertama saya itu malah 7 bulan, $3.000, bayangin guys. Dulu waktu saya pertama di Hong Kong itu biaya gaji masih 3.270. Sekarang sudah 4.630 ya guys ya. Udah agak ini ya, udah agak tinggi ya sekarang gajinya. Dulu saya pertama ke Hong Kong itu dari 3.270 dan potongan agensi itu 7 bulan. 3.000, bayangkan saya tiap bulan hanya menerima 270 itu selama 7 bulan. Enak yang anak-anak generasi sekarang gajinya udah 4.630, potongan cuma 6 bulan, potongannya pun enggak 3.000, kadang 2.500. Welcome back to my channel. Nah, kalau kemarin itu kan Hong Kong nutup penerbangan ya guys ya, bukan hanya di sektor TKW aja, juga di seluruh sektor gitu tutup. Nah sekarang dari kemarin tanggal 9 Agustus itu udah mulai buka ya, alhamdulillah gitu ya. Karena kalau udah dibuka itu maksudnya tetap bisa mengurangi pengangguran di Indonesia gitu ya guys ya. Karena tetap di luar negeri itu tetap masih menjadi incaran atau bahkan untuk mengumpulkan pundi-pundi dolar gitu ya. Bahkan banyak juga kan yang sudah menikah, punya anak, terus di Indonesia 1 tahun, 2 tahun, balik lagi ke Hong Kong itu masih ada kayak gitu. Masih ada juga yang balik ke Hong Kong itu ternyata itu masih banyak gitu ya. Nah semua itu kenapa ya? Kenapa kadang kayak gitu ya, udah punya anak masih 1 tahun, 2 tahun, langsung berangkat ke sini lagi. Nah alhamdulillah ya guys, intinya kita tetap alhamdulillah Hong Kong dibuka lagi dan normal gitu ya, maksudnya tetap protokol kesehatan itu pasti ya. Semoga ini corona ini segala hilang, segala musnah dari seluruh muka bumi ini ya. Emang bener-bener ribet ini, corona itu bener-bener ribet. Saya udah bosan maskeran itu, udah sangat bosan sekali guys. Apalagi harus social distance, jarak, aduh apalagi kalau ke pasar di sini tuh harus tut itu tangannya, ke mall juga iya, cuma di sini sih nggak begitu ini ya, nggak begitu terlalu. Sekarang udah nggak ada lockdown, udah renggang gitu ya, pemerintah mengasih kerenggangan. Cuma sekarang di sini kalau nggak pakai masker gitu aja, kalau nggak pakai masker kemana-mana, keluar rumah nggak pakai masker itu kena denda. Namun tetap di bandara itu tetap ketat ya. Misalnya keluar negeri, maksudnya kalau kalian keluar negeri, keluar dari Hong Kong atau mau masuk ke Hong Kong itu lebih ketat gitu ya. Tetap ada PCR, tetap ada vaksin, tetap harus ada surat resmi dari kesehatan negara yang bersangkutan gitu ya. Dan juga tetap karantina di Hong Kong ini, tetap harus karantina. Terus kemarin kayaknya ada desas-desus itu di KJRI itu paspor tidak dikirim lewat kantor pos gitu ya, harus diambil langsung atau apa gitu. Karena kenapa, kalau dikirim lewat kantor pos takutnya itu paspornya itu basah atau misalnya diambil langsung
Nah ini yang memberatkan ini, kalau nggak boleh diambil langsung, maksudnya gimana? Ini KJRI itu juga kadang repot gitu ya, kadang peraturannya itu aneh-aneh gitu ya, atau menguntungkan sepihak atau gimana, nggak tahu. Ini peraturan KJRI bikin peraturan, katanya paspor nggak boleh dikirim lewat kantor pos, terus nggak boleh diambil langsung. Lah itu terus gimana kalau nggak boleh diambil langsung? Takutnya nanti kehujanan atau paspornya hilang. Masa sih kita ngambil paspor sendiri hilang? Itu nggak mungkin kan ya, mungkin ada kejadian kayak gitu. Makanya sekarang peraturannya itu aeng-aeng gitu ya. Menurut saya itu sekarang peraturannya ribet gitu ya guys ya. Ya sekarang intinya alhamdulillah udah buka kembali, dan semoga corona cepat hilang gitu ya guys ya. Kita semua juga pingin kayak dulu, pingin normal gitu ya, seperti dulu gitulah ya. Libur ya libur, nggak usah pakai masker, makan tinggal makan. Kalau di Hongkong sih ini ya nggak ada. Sekarang udah nggak ada aturan makan 20 menit kalau di sini nggak ada makan 20 menit ya. Cuma kalau di sini dulu restoran jam 6 sore harus tutup gitu ya, nggak boleh gitu. Terus dulu nggak boleh di restoran itu lebih dari 2 orang dulu. Terus sekarang itu pas awal-awal tahun baru lah, sama juga awal tahun baru Imlek itu kan, takutnya orang dari Cina masuk ke Hongkong seenaknya gitu ya. Nah makanya itu dibatasin juga. Itu ada lockdown waktu Desember, Januari, Februari itu Hongkong ada lockdown. Sekarang udah nggak ada lockdown. Sekarang juga harus semua divaksin, kecuali yang misalnya punya riwayat hidup itu punya riwayat penyakit nggak perlu vaksin. Tapi semua warga Hongkong harus vaksin, dan juga semua TKI, TKW, intinya yang bukan penduduk Hongkong juga yang menetap di Hongkong, yang tinggal di Hongkong itu tetap harus vaksin. Ya semoga corona segera berlalu dan kita damai, kerja juga enak gitu ya. Sekarang sekolah pun di Hongkong gara-gara corona juga cuma setengah hari, pulang jam 1 siang udah pulang. Pokoknya ribet lah, corona itu bikin ribet seluruh dunia.